Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di real masjid ya. Real masjid, masjid sesungguhnya berarti. Ini suaranya sensitif banget ya. Baik, sekali lagi, malah hilang. Terima kasih sekali lagi ya atas undangannya dari real masjid sehingga kita bisa bermajelis taklim di tempat ini ya. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat banyak anak-anak muda di sini, boys. Ini pada kira-kira umur berapa nih? Banyak yang masih sekolah nih ya. Alhamdulillah. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini sudah ada yang mengenal saya. Nama saya Dolitan. Tan itu marga saya. Marga itu bahasa Arabnya saya. Jadi saya panggilnya Doli setan. Setan ya, bukan syaiton ya, setan. Sampai pendeta ngatain saya Doli anak setan gitu. Ya, alhamdulillah saya kembali ke Islam tahun 2014 setelah mempelajari ulang kitab saya waktu itu, dan akhirnya saya menemukan banyak sekali kejanggalan di dalam kitab saya. Ada yang namanya ayat tambahan, ayat sisipan, ayat pinjaman nggak dibalik-balikin gitu ya. Akhirnya saya meninggalkan agama saya dan saya mencari agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Saya malah nemunya akhirnya Islam, oh ini agama yang benar. Kok bisa dikatakan agama yang benar? Ternyata di dalam agama Islam, terutama di dalam kitab sucinya itu, kepada orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya harusnya tidak bisa dibantah, harusnya tidak bisa membantah Quran ya, karena di Quran kita juga sering diperintahkan untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Bahkan kalau tidak salah kan ibaratnya bahasanya tuh, ini kalau bahasa anak muda nih ya, kalau Allah SWT berfirman, apa lu gak mikir gitu. Banyak kan ayat seperti itu ya, yang dimana di Quran tuh Allah SWT sudah menyatakan kekuasaannya dengan segala fenomena alam yang sudah diciptakannya, tetapi kita manusia harus bisa berpikir. Nah, saya tadi bilang masuk Islam tahun 2014, tapi sebenarnya setelah saya masuk Islam saya baru sadar, oh ternyata saya nggak pindah agama, ternyata saya kembali ke fitrah saya sebagai manusia. Itu yang terpenting ternyata ya. Dan akhirnya setelah saya mempelajari beberapa agama, ya cuman yang diakui di Indonesia saja, ternyata di dalam Islam yang saya menemukan ibaratnya benar-benar agama yang memang diciptakan untuk manusia ya. Agama yang memang benar-benar diciptakan untuk mengatur manusia, agama yang benar-benar diturunkan Allah SWT untuk menjadi jalan atau tuntunan supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan jalan yang baik. Itu ternyata ya intinya daripada Islam. Waktu saya mempelajari ulang agama saya, Kristen ternyata itu adalah berasal dari Kristus, yang sebenarnya itu adalah gelar daripada yang saya sembah waktu itu, yaitu Yesus. Ketika saya mempelajari Yahudi ternyata berasal dari Yehuda. Yehuda adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika saya mengetahui Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha ternyata adalah gelar juga, gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama nabinya. Jadi agama itu namanya ada yang gelar orang, gelar nabi, atau gelar orang lah. Terus kemudian ada nama orang, ada nama tempat, ada nama nabi gitu ya. Tapi ketika ke Islam, saya pelajarin, oh Islam itu artinya apa? Damai, selamat, patuh, taat, tunduk, dan yang terakhir adalah berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang menciptakan manusia dan langit dan bumi. Itu yang esensi yang saya ambil dari Islam ya. Dan yang akhirnya memaksa saya, yang tidak bisa saya bantah, ternyata di dalam Al-Quran
banyak sekali ayat-ayat yang mengandung sains yang ternyata baru terbuktinya baru zaman sekarang. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang mempelajari juga, sudah ada yang menonton video-videonya bahwa ternyata di dalam Quran banyak mengandung ayat-ayat yang mengandung yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti baru zaman sekarang. Mungkin baru 50 tahun yang lalu, mungkin baru 100 tahun yang lalu. Ya, sebut saja misalnya apa? Big Bang misalnya. Kapan Big Bang ditemukan? Paling baru kira-kira berapa ya? Nggak sampai 100 tahun yang lalu ya, yang menemukan malah seorang pendeta Kristen. Nah, ternyata di Quran sudah disebutkan, aku menciptakan langit dan bumi dulunya menyatu dan dipisahkan. Itu adalah, ya mungkin kelihatannya kalimatnya sederhana, tapi sebenarnya itu kalau dipelajari secara ilmu pengetahuan ternyata dalam sekali gitu ya. Ternyata itu ada hubungan dengan Big Bang. Yang lain, gunung misalnya, gunung disebut sebagai pasar. Orang bule yang geologis belajar gunung, dia sendiri yang menyebut pasar. Padahal di Quran sudah disebutkan 1500 tahun yang lalu ya. Seorang geologis bernama Profesor Frank Price menulis bukunya judulnya The Earth. Di bukunya itu dia menulis gunung itu sebagai stake atau peg. Dia diartikan apa? Pasar. Jadi gunung yang atas titik tinggi itu ternyata baru kepala pasaknya, badan pasaknya ke bawah tanah. Gunung Everest tingginya 8,8 km, ternyata badannya atau akarnya berapa? 125 km. Bayangin. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu akhirnya bisa menemukan teori atau akhirnya menemukan fakta bahwa gunung itu fungsinya seperti pasak ketika mereka sudah menemukan bahwa bumi ini, benua-benua ini ternyata berupa lempengan-lempengan ya. Jadi gunung itu seperti apa? Seperti paku yang menahan lempengan-lempengan itu tidak selalu bergerak gitu. Kita tahu ya, lempengan itu kalau bergeser sedikit kan tsunami, bergeser sedikit gempa gitu. Keajaiban-keajaiban itu yang saya dulu pelajari dari Quran, oh ternyata ini tidak mungkin gitu ya, kalangan seorang manusia. Yang lain banyak sekali, embriologi, astronomi dan segala macam. Akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014 untuk menerima Islam dan memeluk Islam. Terlebih lagi ketika saya membaca sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat berkhutbah ya, yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Masya Allah, ini yang membuat saya juga akhirnya ini benar-benar agama yang memang diciptakan untuk manusia gitu. Alhamdulillah dari 2014 setelah saya mempelajari ulang agama saya yang lama, jadi keterusan. Ceritanya mempelajari agama lama tuh supaya nanti kalau saya udah masuk Islam saya ditanya alasannya, saya tahu gitu kenapa. Dari sekian banyak keluarga besar saya yang nanya cuman kakak perempuan saya, ngapain lu masuk Islam? Bahasa Jakartanya begitu gitu ya. Gue mau ikut Yesus gitu. Saya kaget, kok bisa? Kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah mendengar Kristologi. Pernah dengar ya? Tahu ya? Pernah. Tahu Kristologi? Artinya apa? Nggak tahu. Kristologi itu salah satu bidang ilmu yang mempelajari posisi Yesus atau Isa Al-Masih di agama Kristen. Posisinya seperti apa? Itu disebut dengan Kristologi. Terus ngapain kita belajar Kristologi? Nah, ternyata dengan kita belajar Kristologi, pertama kita bisa tahu akidahnya mereka bagaimana, kita bisa tahu sejarahnya mereka bagaimana, kita bisa tahu kitabnya mereka bagaimana. Gunanya apa? Gunanya ketika kita dicoba untuk dimurtadkan, nah kan kita udah tahu, kita tinggal membantah dengan ilmu. Jangan kalau ada misionaris datang kita bawa pentungan, jangan. Ntar kalau yang foto yang salah yang mana? Yang pentungan. Yang bawa pentungan salah kalau di foto ya. Apalagi kalau masuk TV atau masuk ke YouTube gitu, orang bawa pentungan padahal maksud dia muslim misionaris, tapi kita bawa pentungan, mereka bawanya brosur. Yang salah yang bawa pentungan gitu. Orang biasanya begitu ya. Nah maka itu kita perlu belajar tentang Kristologi. Untuk apa? Untuk membentengi akidah kita, minimal kita dulu lah. Baru keluarga kita, adik kita, saudara kita, teman kita, dan lingkungan kita. Itu gunanya ya. Tetapi bukan berarti kalau belajar Kristologi itu
bukan berarti kita harus benci dengan orang Kristen, tidak. Saya nggak mengajak saudara-saudara untuk benci dengan orang Kristen, tidak. Saya juga tidak mengajak saudara-saudara untuk tidak bertoleransi, tidak. Kita tetap harus bisa membedakan mana ranah agama, mana ranah berbangsa dan bernegara, gitu ya. Karena apa? Karena negara Republik Indonesia ini kan menjamin haknya setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi pemerintah juga punya produk hukum yang lain. Apa itu? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur tentang pensiaran tentang agama. Di bab 3 pasal 4 diterangkan bahwa mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama itu tidak boleh, gitu. Ya. Caranya yang dianggap tidak boleh, caranya seperti apa? Macam-macam, ada yang door to door kayak sales gitu ya, bagi-bagi brosur. Selamat siang, selamat sore Pak, Ibu, kami dari tim ini mau memberikan kabar keselamatan gitu. Ih, ada yang memberikan kabar keselamatan gitu. Nah, kalau yang istilahnya yang tidak begitu kuat imannya kan mudah goyang gitu ya. Belum lagi nanti upaya-upaya mereka untuk memurtadkan orang Islam itu banyak sekali. Tidak hanya dengan door to door. Ada yang dengan pergaulan anak muda ya, seperti teman-teman di sini, hati-hati. Terutama buat akhwat nih ya, akhwat-akhwat itu hati-hati yang muda-muda nih. Kalau dideketin, kemudian terjadi hubungan asmara gitu ya, nanti apa namanya, MBA, tahu MBA? Married by accident. Married by accident. Itu banyak yang terjadi. Saya sering menangani kasus yang seperti itu. Saya didatangi oleh seorang ibu atau sepasang orang tua, suami istri yang anaknya sudah hamil, calonnya adalah orang Kristen, Katolik atau Kristen itulah. Bahkan ada yang saya pernah menemui itu yang sudah hamil sampai 6 bulan, ditutup-tutupi sama anaknya. Hampir nggak kelihatan. Sampai akhirnya ketahuan, calonnya Katolik, disuruh masuk Islam nggak mau. Si anak ini kan, yang perempuan ini kan kacau di pikirannya kan, mikir dong gimana ceritanya nanti saya melahirkan anak tanpa ayah gitu kalau suaminya tidak mau masuk Islam. Akhirnya ya karena ketakutan seperti itu, si anak ini yang sudah hamil duluan akhirnya dia masuk Katolik. Kira-kira gimana kalau kita sebagai umat Islam, misalnya Mas sebagai omnya si anak yang hamil ini, gimana kita menghadapi kasus seperti ini? Kira-kira? Ya? Bingung, pasti bingung. Gimana nanti keluarga saya jadi kena aib, gitu istilahnya kan? Punya anak hamil di luar nikah, nggak menikah, atau punya anak, gitu. Itu memang sangat memalukan ya bagi keluarganya. Makanya harus dijaga benar nih, kita yang punya putri juga, awat-awat yang dari sini hati-hati dan jangan sampai mudah terpedaya. Tapi kita Pak di yayasan kami di Mall Center, kami menghadapi kasus seperti itu ya kami tegas-tegas saja. Kalau calon itu tidak mau masuk Islam, mendingan nggak usah nikah. Udah nggak apa-apa, biarin aja lahir tanpa ayah daripada dia harus masuk agama lain, daripada dia harus menggadaikan imannya gitu ya. Kelihatannya kejam gitu ya, tapi lagi mana? Pilih mana gitu? Pilih masuk agama lain dan menikah punya bapak, atau pilih tidak menikah tapi tidak menggadaikan imannya? Ya, gimana coba? Kebetulan ada case ya, teman satu keluarga. Itu malah bilangnya si perempuan itu ketika dia dinikahi, bilangnya karena realistis, nggak tahu realistisnya apa ya, karena masalah keuangan, ekonomi. Ya. Nah sekarang gini permasalahannya, kalau masing-masing bertahan ya, yang anak perempuan yang Islam ini bertahan tidak mau masuk agama lain, yang cowok juga bertahan nggak mau masuk agama Islam, tapi mereka menikah. Akhirnya menikah dengan salah satu cara agama, salah satunya lah, bisa lewat agama Islam, bisa lewat agama Katolik, tapi setelah menikah hidup masing-masing dengan iman masing-masing. Ada nggak yang terjadi begitu? Banyak. Ada, banyak ya gitu ya. Nah yang begitu akhirnya apa jadinya? Apakah bisa keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Jauh gitu ya. Nah makanya waktu itu kami mengambil keputusan, udah mendingan nggak menikah, biarin aja dia hidup tanpa ayah anak itu gitu ya.
ya memang boleh dikatakan menyakitkan memang, tapi daripada menggadaikan iman gitu kan. Nah itu bilangnya kandung cinta. Nah sekarang kalau istilahnya menggadaikan iman hanya berdasarkan cinta, tipis amat imannya gitu. Nah banyak yang terjadi seperti itu ya. Dan apa namanya, nanti ada juga yang bagaimana, seolah-olah oke, mereka mau kompromi nih, mau menikah beda agama gitu ya. Ini ceritanya bukan MBA, ceritanya mulus-mulus saja. Tapi karena masing-masing bertahan, karena cinta, akhirnya mereka menikah. Terus setelah itu mereka jalan masing-masing. Semua agama di Indonesia, 6-6-nya, semuanya melarang nikah beda agama, semuanya. Tapi khusus buat yang Kristen dan Katolik, itu mereka punya jalur khusus. Nah, jalur khususnya apa namanya? Dispensasi. Ya, nanti mereka harus membuat pernyataan di gereja bahwa yang Katolik atau yang Kristen tetap harus Katolik. Nanti anak-anak yang lahir dari pernikahan ini harus Katolik atau Kristen. Seperti itu. Itu salah satu cara upaya mereka untuk memperbanyak umat Kristen di Indonesia. Ya, itu baru salah satu cara. Masih banyak yang lain. Saya pernah kedatangan suami istri, anaknya mahasiswa lah, baru masuk kuliah di universitas ternama, mahal, masuknya aja bisa di atas 100 juta gitu. Baru masuk nggak lama, ya dalam apa namanya, dalam rangka perkenalan gitu, diundang ceritanya acara makan-makan, yang mengundang perempuan, anak si suami istri yang muslim ini laki-laki. Ketika anak ini datang ke tempat yang dijanjikan, memang sudah ada beberapa orang di situ dan ternyata sudah ada pendetanya di situ. Mau ngapain makan-makan bawa pendeta? Coba. Ya. Ada yang begitu, ada suami istri itu sampai ketakutan, anaknya begitu, sampai itu orang dikeluarin dari universitas itu, hilang gitu yang namanya uang bangunan, uang gedung itu hilang. Orang tuanya saking ketakutan, anaknya murtad. Dan di tempat saya juga hampir tiap hari saya menerima tamu, entah yang muslim maupun yang Kristen. Yang muslim rata-rata urusannya adalah apa? Anaknya atau saudaranya atau anggota keluarganya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Nah, mereka hanya minta tolong saya untuk memberitahukan apa isi agama yang mereka jalani sekarang. Itu yang sering terjadi, Pak. Jadi makanya kita perlu mempelajari kristologi. Tujuannya apa? Supaya untuk membentengi akidah kita, ya, membentengi akidah kita dari apa? Dari upaya-upaya pemurtadan seperti itu. Bukan berarti kita melarang orang saudara kita ini apa secara hukum negara kita melarang dia pindah agama loh. Silakan terserah, kalau yang memilih agama lain selain Islam itu dijamin haknya sama negara. Ya. Kalau sebagai sesama saudara Muslim, sebagai anggota keluarga kita menasihati itu masih boleh. Tapi kalau kita melarang sampai melakukan persekusi dan segala macam, kita yang bisa tuntut sama anak kita malah. Itu banyak kasus yang begitu, banyak yang terjadi, ya. Makanya saya alhamdulillah setelah mempelajari kristologi ini juga kami bekerja sama dengan MUI di lembaga dakwah khusus. Kami sering menangani kasus-kasus pemurtadan seperti ini. Kami juga memberikan pengajaran-pengajaran untuk masyarakat yang rawan pemurtadan. Di Indonesia banyak nggak tempat kantong pemurtadan? Banyak banget. Nanti kalau Mas pulang rumah atau sekarang bisa cek website, bukan aja websitenya namanya Joshua Project. Mas nanti bisa lihat, teman-teman bisa lihat di situ ya. Daerah mana di Indonesia menjadi target pemurtadan? Daerah mana kantong-kantong Kristen di Indonesia? Joshua Project, JOSHUA Project, PROJECT.com, ya. Nah, itulah pentingnya ilmu kristologi, yang mana kita belajar kristologi itu bukan untuk kita menjadi Kristen, tetapi untuk kita membentengi akidah dan iman kita. Dengan kita mengetahui akidah mereka, dengan kita mengetahui kondisi daripada kitab mereka, atau kita mengetahui dari perpecahan atau organisasi mereka, insya Allah, dan kita perkuat dengan ilmu agama Islam kita, dengan Quran kita, insya Allah iman kita akan tambah tebal dan tidak akan mudah dimurtadkan, insya Allah ya. Nah baik, sekarang saya kemana-mana bawa koper kayak tukang buku nih.
ya, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman di sini buku apa yang saya bawa. Di sini saya bawa beberapa kitab. Ya. Kitab ini sengaja saya bawa untuk menjadi barbuk gitu. Jadi kalau saya ngomong jangan seperti cuma tukang obat aja, ngomong aja gitu, nggak ada barang buktinya. Gitu. Ini saya perlihatkan. Hah? Tebal banget ya? Baru lihat segini, ada lagi yang segini nanti. Tapi saya nggak bawa. Nah, ini ada beberapa Bible yang saya bawa. Nanti kita bisa bandingkan dengan Quran ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan Quran. Di sini ada sebuah kitab yang bernama Kitab Suci Katolik. Nah, ini kitab sucinya orang Katolik. Oke. Kitab yang suci Katolik ini berisi 73 apa kalau istilahnya di Quran apa? Surah ya. Surah ya. Kitab ini berisi 73 surat. Yang ini kitabnya orang Kristen Protestan ya. Yang ini jauh banget kan tipisnya, apa tebelnya beda jauh ya? Beda jauh. Jadi kalau yang ini cuma ayat-ayat aja. Yang ini namanya Bible Study namanya. Jadi selain ada ayatnya, juga ada catatan kakinya. Nah, sangat menarik ya nanti ya kalau saya buka beberapa catatan kaki di sini nih ya. Bentar, izin dulu sebentar. Nah, tadi ini Katolik 73, saya sebutnya buku aja ya biar umum ya. 73 buku. Yang Protestan 66 buku. Jadi ada 7 kitab di sini yang ditolak oleh Kristen Protestan. 7 kitab itu namanya kitab Deuterokanonika. Dianggap bukan firman Tuhan oleh kalangan Protestan. 66, 73. Ini ada kitab Ortodoks. Isinya berapa? 78 buku. Ya. Jadi yang Katolik menolak 3 dari Ortodoks. Ada lagi Bible, namanya Bible Ethiopia. Ethiopia 81 buku. Jadi yang Ortodoks menolak, kalau tadi Katolik menolak 5 dari sini berarti ya, 73, 78 berarti menolak 5. Yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Di sini 81. Jadi gimana ceritanya kalau kitab suci jumlah suratnya bisa beda-beda atau jumlah bukunya bisa beda-beda? Kalau Quran gimana Quran? Sama. Di sini di Indonesia berapa surat? 114. Di Maroko berapa? Sama. Sama. Di Cina berapa? Sama. Sama. Di Amerika? Sama semua ya. Semua sama 114 surat. Ayatnya sama nggak jumlahnya? Sama. Yakin? Yakin. Jumlah ayatnya sama, tapi sistem penomorannya ada yang berbeda. Ya. Nanti ada yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memotong ayat di ayat-ayat tertentu, yang lain tidak dipotong. Artinya tidak diberi surat. Jadi kalau di total jumlah ayatnya sama, cuman sistem penomorannya mungkin ada yang berbeda, gitu kan? Jadi kalau jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama, yang ini bisa 66, ini 73, 78, 81. Berarti konsep yang dikatakan bahwa firman Tuhan menjadi kitab, berarti kan belum kelar kalau kata orang Betawi. Iya. Belum selesai urusannya gitu kan. Banyak revisi. Yang ini menolak yang ini menolak 7 dari sini, ini menolak 5 dari sini, ini menolak 3 dari sini. Ini kondisi yang sekarang ada begini nih ya. Jadi makanya buat teman-teman di sini perlu mengetahui begini, ketika nanti teman-teman ada yang mendekati gitu ya untuk masuk ke agama mereka, tanya aja dulu nih, yang salah yang mana gitu. Jangan benar. Tanyanya yang salah gitu, jangan yang benar. Kalau yang benar mereka mungkin bisa bilang semuanya benar. Kalau yang salah yang mana? Kan nggak mungkin semuanya benar, orang jumlah kitabnya beda-beda gitu kan. Nah ini baru kondisi kitabnya. Sekarang keyakinan mereka sendiri bagaimana di dalam kekristenan? Apakah semua orang Kristen itu keyakinannya sama? Tidak. Nah, Banyak jadi, yang yang kita sering lihat atau paling banyak yang bisa kita lihat itu kan adalah teman-teman Kristen kita yang beraliran Trinitarianisme.
Ya, ada kata Trinitarianisme. Artinya mereka yang meyakini tentang apa? Trinitas. Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar Pak ya? Pernah. Ibu-ibu pernah dengar Trinitas Bu? Bukan jajanan pasar Bu. ini keyakinan teman-teman kita yang Kristen. Mereka konsep ketuhanannya itu mengimani Tuhan. Mereka bilangnya Tuhan yang esa. Ya, tetap mau diikat, mau dicabut, mau dicambuk juga mereka akan bilang Tuhan mereka esa. Tapi, nah selalu tapinya nggak pernah ketinggalan gitu. Tapi Tuhan mereka yang esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu ya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok udah pintar sih? Ya, jadi mereka akan bilang begini, ya. Mereka akan bilang begini. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Alhamdulillah. Kalau bilang paham bahaya loh, malah justru bahaya loh. Alhamdulillah nggak paham ya. Nanti berlanjut lagi. Bapa itu maha kuasa, Putra itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli botrek dulu. Tapi kita tidak boleh menghina ya. Kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain. Artinya keyakinan itu juga diakui di negara kita. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu keyakinan mereka, ya monggo silakan. Yang penting jangan mencari korban atau mencari target orang Islam dimurtadkan. Itu yang kita tidak mau, gitu ya. Silakan kalau mencari orang-orang yang belum beragama di suku-suku pedalaman, mereka mau ajak masuk Kristen, kalau mereka mau ya monggo silakan. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga melakukan hal yang sama. Islam agama misi bukan? Misi. Kita juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Kristen agama misi bukan? Apalagi, gitu ya. Cuma bedanya apa? Ya, bedanya apa? Agama misi Islam dan agama misi Kristen. Tak ada paksaan. Di Islam la ikraha fid-din. Perintahnya hanya apa? Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Tidak ada paksaan, ya kan? Ada lakum dinukum waliyadin. Di dalam konteks agama kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk Islam, betul kan? Tapi kalau dalam konteks bernegara, bermasyarakat dan bernegara, ada aturan pemerintah yang sudah dibuat tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi kita juga tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk Islam. Kita boleh mencari orang-orang yang belum beragama, contohnya suku-suku pedalaman, kita ajari Islam, mereka mau menerima, alhamdulillah kita kita bina mereka menjadi muslim. Dan kita melakukan itu. Ada beberapa anak yang belum kenal peradaban di suku-suku terdalam di Indonesia yang akhirnya kita bina di daerah Jabodetabek ini, ya. Yang awalnya datang ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa, dikasih tempat tidur untuk tidur malah dia lari cari pohon. Ada begitu Pak, ya, disediain tempat untuk tidur malah dia lari cari kolong mobil, tidur di bawah kolong mobil. Ada. Tapi alhamdulillah perlahan kita bina mereka sampai ada yang akhirnya hafal 5 juz, ada yang hafal 7 juz. Alhamdulillah. Itu yang kita lakukan. Kita tidak pernah door to door kepada rumah-rumah orang yang sudah beragama. Itu bedanya ya. Tapi kalau Kristen bagaimana? Mereka juga mencari suku pedalaman yang belum beragama. Mereka juga mencari orang yang sudah beragama untuk diajak masuk ke dalam agama mereka. Bahkan mereka juga mencari orang-orang Kristen aliran lain untuk masuk ke golongan mereka. Jadi di Kristen sendiri mereka juga rebutan jemaat gitu. Itu terjadi, benar itu terjadi gitu loh ya, karena begitu banyak golongan mereka, begitu banyak denominasi, itu mereka saling berebut gitu loh ya. Nanti ada gereja yang menjalankan perpuluhan, ada gereja yang tidak menjalankan perpuluhan, nanti ada gereja yang bisa sampai melegalkan pernikahan sejenis. Ada nggak? Ada. Ada. Di Indonesia ada nggak ya? Saya belum lihat sih. OTW. OTW mungkin Allah. Mungkin kita apa namanya? Jangan sampai lah ya. Nah, bahkan ada seorang pendeta di NTT, namanya pendeta Mel Atok, yang ngatain saya anak setan. Dia sendiri juga bilang, kalau di sebuah daerah ada kantong-kantong Kristen, pasti kemaksiatan merajalela. Sampai akhirnya ada pernikahan sesama jenis seperti itu. Di Amerika begitu. Karena saking bebasnya di sana, akhirnya mereka bisa melakukan apa yang menurut golongan mereka mau. Bahkan belakangan, sekarang di Eropa juga sudah mulai. Gereja di Inggris sekarang sudah bisa
memberikan jasa pelayanan pernikahan sesama jenis. Jangan sedih kata mereka gitu, ya. Sampai begitu. Jadi artinya apa? Apa namanya, standar moral itu sudah tidak dihargai lah ya. Kenapa Islam banyak difitnah gitu? Kenapa Islam banyak diserang? Kenapa kok bisa ada istilah Islamofobia gitu? Pernah ada nggak Kristenfobia gitu? Nggak pernah ya? Yang ada hanya Islamofobia. Kenapa? Karena Islam inilah yang di dalam dari mulai keluarga itu sudah mempertahankan moral dan akhlak Islam. Ya, kita ya walaupun banyak juga teman-teman kita yang Islam yang mungkin masih ada yang mabuk-mabukan, ada yang masih maksiat, tetapi secara iman itu biasanya sulit gitu ya untuk diganggu imannya atau akidahnya. Kalau untuk orang-orang yang artinya yang orang-orang Islam kita yang mungkin ekonominya kurang, itu yang menjadi target yang paling gampang untuk dimurtadkan. Nah, kembali ke sini ya. Tadi kita sudah bicara ini konsep firman yang jadi kitab, belum selesai. Tadi konsep firman yang jadi manusia, ya. Kan Kristen mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia kan, yang Yesus itu kan. Makanya Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Makanya mereka mempercayai Trinitas yang tiga tadi, gitu kan. Jadi kelompok yang paling besar di dunia itu adalah Kristen yang Trinitarian, yang mempercayai Tuhan yang Trinitas, tiga tapi satu tapi tiga. Setelah ini ada kelompok yang lain namanya Unitarian. Nah, apa tuh Unitarian? Unitarian itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada Kristen yang begitu. Ya. Mereka menganggap Yesus hanya ciptaan. Yesus pernah tidak ada. Yesus hanya ciptaan, yaitu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi tetap dia belum sampai jadi Tuhan. Itu golongan yang kedua.